Pagi berkabut di awal bulan, masih menyelimuti atap-atap genting tua di kota Sindang. Jalan kecil, yang mengarah ke kawasan pasar induk kota, telah mulai dipadati orang. Penjual dan pembeli berdesakan di tengah suara bising yang campur aduk. Teriakan pedagang yang menjajakan dagangannya, deru mesin motor, dan obrolan sehari-hari. Segalanya tampak sangat biasa. Namun sesungguhnya, menyembunyikan hal-hal yang selama beberapa bulan terakhir berusaha diselidiki oleh satuan pengawasan. Di tengah arus manusia itu, seorang perempuan mengenakan kaos abu-abu pudar, celana jeans lusuh, dan sandal jepit sederhana, sedang berjalan menunduk. Tidak ada yang tahu bahwa perempuan dengan penampilan biasa itu adalah Letnan 1. Kirana Saraswati, seorang perwira yang disiplin dan terkenal berintegritas tinggi dari Divisi Pengawasan Internal. Ia ditugaskan dalam sebuah misi rahasia, menyamar sebagai warga sipil biasa untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan perilaku tidak etis dari oknum aparat di area Pasar Baru. Sebuah tempat yang telah banyak dilaporkan oleh warga, namun belum memiliki bukti konkret. Hal istimewa yang membuat atasannya memutuskan untuk mengutus Kirana adalah kemampuan observasinya yang sangat tajam. Detail-detail kecil yang sering diabaikan orang lain, selalu berhasil ia rekam dengan jelas. Sorot mata, sikap, tata krama, hingga perubahan nada suara. Semua hal itu membantunya menyusun gambaran jujur tentang situasi apapun. Selama 2 minggu sebelumnya, Kirana telah berulang kali memantau dari jauh. Namun hari ini, ia harus membaur langsung ke dalam kehidupan pasar, berinteraksi langsung, dan menguji laporan warga tersebut. Ia tidak boleh membongkar identitasnya, karena satu kesalahan kecil saja akan membuat seluruh operasi ini gagal. Kirana berhenti di depan sebuah lapak sayur kecil di pinggir pasar, tempat di mana beberapa hari lalu muncul desas-desus bahwa ada warga yang dibentak saat menanyakan harga. Ia mengangkat seikat kangkung dan bertanya dengan lembut. "Bu, seikat ini harganya berapa ya?" Penjual sayur, seorang ibu parubaya berusia 40 tahun, dengan wajah keibuan, tersenyum ramah. "Oh, Rp5.000 saja, Neng." Kirana mengangguk. Tampaknya semua laporan itu seperti tidak terbukti. Namun, tepat pada saat itu, dari arah belakang, suara seorang pria yang kasar terdengar menggelegar. "Parkir motor macam apa itu? Kamu tidak tahu aturan pasar ini?" Kirana menoleh. Itu adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahunan, mengenakan seragam petugas keamanan pasar. Sikapnya sangat arogan. Matanya menatap Kirana dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan merendahkan. Padahal, Kirana telah memarkir motor bebeknya tepat di area yang disediakan. Tetapi pria itu tetap membentak seolah-olah Kirana baru saja melakukan kesalahan fatal. Kirana menjawab dengan tenang. "Maaf, Pak. Saya rasa motor saya sudah diparkir sesuai dengan garis yang ditentukan." Petugas keamanan itu meninggikan suaranya. Tangannya menunjuk-nunjuk lurus ke wajah Kirana, membuat orang-orang di sekitar mulai menoleh. "Kamu pikir kamu siapa berani membantah di sini?" "Saya bilang apa? Ya lakukan. Kalau mau belanja, parkir yang benar. Jangan bikin kotor tempat orang." Beberapa warga di sekitar tampak jengkel melihat perlakuan itu, tetapi tidak ada satupun yang berani angkat bicara. Kirana paham, bukan karena mereka takut, melainkan karena mereka sudah terlalu terbiasa dengan perlakuan kasar tanpa alasan ini. Ibu penjual sayur berbisik pelan kepada Kirana, "Neng, sabar sedikit ya. Bapak itu memang suka marah-marah, semua orang juga digituin." Kirana menunduk dengan sopan. "Iya, tidak apa-apa, Bu." Namun di dalam hatinya, sebuah catatan investigasi tak kasat mata mulai terbentuk. Sikap tidak etis. Indikasi penyalahgunaan wewenang yang sengaja menargetkan masyarakat kecil. Tugasnya bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mengamati, mengevaluasi, dan mencatat. Namun, kejadian selanjutnya benar-benar membuat situasi menjadi lebih serius. Petugas keamanan itu melangkah mendekat, berdiri menghalangi tepat di depan Kirana dengan nada suara yang semakin mengancam. "Kamu beli sayur tapi lagamu seperti mau memeriksa orang saja. Saya lihat sikapmu ini tidak sopan. Orang-orang gembel seperti kamu ini yang sering saya temui dibilangin tidak mau dengar. Kamu ini mau belanja atau mau bikin rusuh di sini?" Seluruh area penjual sayur tiba-tiba menjadi hening.
Banyak pasang mata tertuju pada Kirana, menunggu bagaimana ia akan menangani situasi tersebut. Kirana menarik napas dalam-dalam. Ia tidak boleh membongkar identitasnya. Namun ia juga tidak boleh membiarkan hal ini berlanjut terlalu jauh, terutama ketika unsur pelecehan verbal sudah mulai terlihat jelas. Ia berkata dengan nada selembut mungkin, "Saya cuma mau beli barang, Pak. Tidak ada niat lain." Tetapi petugas keamanan itu tidak melepaskannya. Ia melontarkan kalimat yang membuat seluruh pasar bergumam, "Lihat gembel satu ini, sok penting." Berjalan tidak tahu aturan, diajak bicara malah membantah. "Kamu tahu tidak? Saya ini yang mengurus keamanan seluruh area ini." Kirana tidak marah. Ia hanya merasakan dengan sangat jelas bahwa cara bicara pria itu telah melewati batas wajar terhadap seorang warga sipil. Di dalam dirinya, insting dingin seorang penyidik mulai bangkit. Situasi ini harus dikawal sampai tuntas. Ia memutuskan untuk tidak pergi. Kirana berdiri tegak. Tatapan matanya begitu tenang hingga petugas keamanan itu tampak sedikit gentar selama sepersekian detik. Namun kemudian, pria itu kembali memaksakan diri agar terlihat benar. "Ngapain kamu lihat saya seperti itu?" Kirana menjawab dengan nada pelan namun tegas. "Saya cuma ingin tahu kesalahan saya ada di mana, Pak." Kalimat yang terdengar sepele itu justru membuat petugas keamanan itu semakin beringas. Dengan nada mengancam ia membalas. "Oh, mau tahu ya? Berdiri saja di situ. Biar saya urus kamu sampai tuntas." Pada momen itulah, Kirana tahu, insiden hari ini tidak akan berhenti pada perdebatan kecil. Sesuatu yang lebih besar dan lebih serius sedang dipersiapkan. Ia merasakan dengan jelas bahwa misinya telah resmi dimulai. Ketegangan di sekitar lapak sayur terasa seperti senar gitar yang ditarik terlalu kencang. Para pembeli mulai menjauh, sementara beberapa orang tua menatap Kirana dengan pandangan iba. Semua paham bahwa perempuan muda ini akan tertimpa masalah besar jika terus meladeni petugas itu. Namun, Kirana tetap berdiri diam, tidak bereaksi berlebihan dan tidak pula menunjukkan rasa takut. Ia tahu setiap ekspresinya harus sesuai dengan perannya sebagai rakyat biasa. Petugas keamanan itu bersedekap. Suaranya penuh tantangan. "Kamu mau berdiri di situ sampai kapan? Atau mau saya panggilkan orang untuk mengurusmu?" Kirana menatap lurus ke arah pria itu, berusaha mempertahankan kerendahan hati yang wajar ditunjukkan warga biasa yang sedang terjebak kesalahpahaman. "Bapak bisa tolong jelaskan, aturan apa yang saya langgar? Saya akan langsung memperbaikinya." Petugas itu tersenyum sinis, senyum merendahkan yang sangat menyebalkan. "Melanggar atau tidak, itu terserah kata saya. Di sini saya yang mengatur. Siapa yang tidak mau patuh, silakan keluar dari pasar ini. Paham kamu?" Kirana tidak menjawab. Pemaksaan kehendak tanpa dasar aturan yang jelas ini adalah hal yang dicurigai oleh divisinya selama berbulan-bulan. Penggunaan wewenang yang tidak transparan membuat warga resah, namun tidak berani melapor. Cara bicara petugas itu menunjukkan arogansi, ketiadaan bukti saat menuduh warga, dan sejenis kekuasaan yang digunakan berdasarkan ego semata. Semuanya adalah bukti yang harus dicatat. Tepat saat Kirana sedang menganalisis situasi, terdengar suara panggilan dari belakang. "Pak Bambang, ada ribut-ribut apa ini?" Seorang ibu penjual buah melangkah mendekat. Ia sudah berjualan di pasar itu lebih dari 10 tahun, sehingga sangat mengenali wajah aparat dan pengurus pasar, termasuk Pak Bambang si petugas keamanan yang sedang membentak Kirana. Pak Bambang menoleh, wajahnya masih garang. "Biasa, ada orang tidak tahu aturan, parkir motor sembarangan, ditegur malah melawan." Ibu penjual buah itu menatap motor Kirana. Ia mengernyitkan dahi, lalu menggeleng pelan. "Loh, motor Mbak ini parkirnya rapi kok, Pak. Di sini ada garis cat putihnya, dan Mbak ini parkir pas di dalam garis." Kalimat yang diucapkan dengan pelan itu membuat Pak Bambang seketika terdiam kaku. Namun ia langsung menutupi rasa gugupnya dengan bentakan yang sudah menjadi kebiasaannya. "Kalau tidak tahu apa-apa, jangan ikut campur. Saya sudah lama tugas di sini. Saya tahu persis siapa yang salah dan yang benar." Ibu penjual buah itu hendak membalas, tetapi Kirana menggelengkan kepala pelan, memberi isyarat. Ia tidak ingin ada orang yang mendapat masalah karena dirinya.
Pak Bambang yang melihat Kirana masih berdiri tak beranjak mundur menjadi semakin emosi. Keluar kamu dari pasar ini, biar orang lain bisa jualan. Kalau masih berdiri di situ, saya laporkan kamu ke atasan. Kirana bertanya dengan lembut. Saya akan keluar, tapi saya mohon Bapak jelaskan alasannya. Saya ingin tahu letak kesalahan saya, supaya lain kali tidak terulang. Pertanyaan itu membuat orang-orang di sekitar menatap Pak Bambang dengan penuh harap. Warga biasa bertanya dengan wajar, dan semua orang ingin mendengar jawabannya. Namun hal ini tidak disangka oleh Pak Bambang. Menghadapi banyak orang seperti ini, ia dituntut untuk memberikan alasan logis. Namun, ia tidak memilikinya. Ia hanya terbiasa menggunakan nada keras untuk membungkam orang lain. Ia memutar bola matanya, mencari-cari alasan. Saya bilang kamu salah, ya? Salah! Kamu mau bikin susah saya, ya? Mau masalah ini jadi besar? Kirana mengepalkan tangannya perlahan. Menjaga ketenangan mutlak. Ia tahu ini adalah titik awal dari penyalahgunaan wewenang. Ketika seseorang yang memiliki tanggung jawab tidak memiliki alasan rasional dan hanya menggunakan sikap arogansi untuk menekan warga. Dari kejauhan, warga mulai berbisik-bisik. Mulai lagi deh. Ada apa-apa selalu marah-marah. Kasihan Mbak itu. Kalimat-kalimat itu menegaskan bahwa ini bukanlah kejadian pertama. Kirana menoleh ke penjual sayur tadi, Bu. Ini uang untuk kangkungnya ya. Saat Kirana hendak mengambil dompet, Pak Bambang melangkah maju dan menghalangi lapak tersebut dengan nada kasar. Saya bilang keluar dari pasar. Kamu masih mau transaksi? Kamu meremehkan saya? Suasana terasa mencekik. Ibu penjual sayur itu tampak panik. Pak Bambang, Neng ini cuma mau beli kangkung seikat saja kok. Namun Pak Bambang sudah terbiasa menindas. Kata-kata itu tidak digubrisnya. Minggir kalian semua, biar saya yang urus. Kirana menatap lurus ke arah petugas itu, berbicara dengan nada paling lembut namun sangat tegas. Saya cuma mau beli barang lalu pergi. Saya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Pak Bambang mengerutkan kening, lalu melontarkan kalimat yang membuat semua orang terkesiap. Kamu pakaian gembel begini tapi gaya bicaramu menantang. Tidak tahu cara menghargai orang ya? Komentar tentang pakaian gembel itu membuat para pedagang di sekeliling bergumam riuh. Kirana berpakaian sangat sederhana dan sopan. Sama sekali tidak ada yang salah dengan penampilannya. Namun kalimat bernada merendahkan itu membuat banyak orang merasa marah. Seorang nenek penjual ikan menghela napas panjang. Kasihan anak itu. Bicara begitu tidak pantas sama sekali. Kirana tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. Tetapi di dalam hatinya, setiap ucapan Pak Bambang telah menjadi bukti krusial. Ia tahu situasi semakin memanas, dan orang ini kemungkinan besar akan terus melontarkan hinaan jika tidak ada yang melerai. Hal yang tidak disangkanya adalah, sesosok tokoh lain sedang melangkah mendekat. Seorang pria mengenakan kemeja putih rapi dengan postur tubuh tegap berjalan dari arah pintu masuk pasar. Penampilannya menunjukkan bahwa ia bukan warga biasa. Segera setelah melihatnya, banyak pedagang langsung menundukkan kepala memberi hormat. Kirana menyadari sesuatu yang sangat penting akan segera terjadi. Pria itu adalah target utama yang telah lama dipantau oleh divisi Kirana. Wakil kepala pengelola pasar, orang yang paling sering dilaporkan. Dan pria itu telah melihat seluruh kejadian dari kejauhan. Pasar yang tadinya riuh mendadak menjadi sangat sunyi. Langkah kakinya lambat namun penuh otoritas. Para pedagang di sekitarnya otomatis berdiri tegak. Ada yang gugup merapikan dagangannya, ada yang menunduk menyapa dengan segan. Pria itu bernama Pak Budi, wakil kepala pasar induk Sindang, nama yang paling sering disebut dalam berbagai laporan warga. Laporan-laporan itu bukan tuduhan kriminal berat, namun selalu berkaitan dengan perlakuan diskriminatif, pungutan liar, dan pemaksaan kehendak tanpa dasar. Pak Budi berhenti di depan Pak Bambang yang masih membentak Kirana. Ia bertanya dengan nada curiga. Ada kejadian apa ini? Kenapa ribut-ribut? Suara Pak Budi tidak keras, namun memiliki bobot. Pak Bambang seketika mengubah sikapnya, seolah ingin mencari muka di depan atasannya. Siap Pak Budi, saya sedang menertibkan warga yang parkir motor sembarangan, ditegur malah membantah. Warga di sekitar hanya bisa menggeleng pelan. Mereka tidak berani bersuara. Kirana mengamati dalam diam. Langsung mengenali tabiat khas aparatur yang menyalahgunakan wewenang.
Saat bertemu atasan, mereka berusaha tampil tegas dan seolah-olah sedang menjalankan tugas dengan benar. Pak Budi menatap Kirana. Dalam beberapa detik itu, Kirana merasakan dengan jelas tatapan menilai yang dipenuhi dengan arogansi kelas sosial. Siapa yang izinkan kamu parkir dengan gaya seperti itu? Tidak tahu aturan pasar ini? Yang mengejutkan adalah, Pak Budi sama sekali belum melihat posisi parkir motor Kirana, tetapi sudah langsung menyimpulkan bahwa Kirana salah. Ini adalah pola penyelesaian masalah, berdasarkan ego, sesuatu yang sudah diprediksi Kirana. Dengan tenang, Kirana menjawab, "Saya memarkir motor tepat di dalam garis cat, Pak. Kalau memang ada yang salah, mohon tunjukkan agar bisa saya perbaiki." Kalimat sopan Kirana justru membuat Pak Budi merasa tersinggung. Ia menatap Kirana dari atas ke bawah, mengangguk-angguk, seolah baru saja menemukan alasan untuk mencela. Pakaian kayak orang susah. Tapi gaya bicaranya keras juga ya. Datang belanja saja kelakuannya begini. Kalau semua orang membantah sepertimu, bagaimana saya bisa mengatur pasar ini? Kirana tidak membantah tuduhan itu. Ia hanya bertanya dengan lembut, "Bapak bisa tolong tunjukkan secara spesifik di bagian mana letak kesalahan saya?" Keheningan singkat menyelimuti tempat itu. Warga menahan napas, menunggu. Semua tahu Kirana tidak salah, namun mereka takut terseret masalah jika membela. Banyak yang sudah hafal skenario ini. Petinggi pasar menggunakan kata-kata intimidasi, alih-alih berpegang pada aturan yang tertulis. Pak Budi menghindari kontak mata dengan Kirana dan menoleh kepada Pak Bambang untuk mencari pembenaran. "Tadi kamu bilang dia ini bikin rusuh, kan?" Pak Bambang mengangguk dengan cepat. "Siap, betul Pak. Dia parkir sembarangan dan melawan saat saya peringatkan." Beberapa pedagang menggelengkan kepala samar. Kirana melihat semuanya, meski mereka berusaha menyembunyikan rasa tidak terima. Kirana berbicara dengan tempo lambat namun jelas. "Kalau Bapak perlu, saya bisa menuntun Bapak ke tempat motor saya, agar Bapak bisa memeriksanya sendiri. Saya bersedia kooperatif." Namun Pak Budi mengibaskan tangannya menolak. "Tidak perlu periksa-periksa. Itu sudah lebih dari cukup. Saya sudah belasan tahun kerja di sini. Sekali lihat saya tahu siapa yang salah." Inilah hal yang ditunggu-tunggu oleh Kirana. Sebuah konfirmasi. Prosedur pemeriksaan yang tidak objektif dan memaksakan kehendak berdasarkan asumsi, bukan bukti. Pak Budi melanjutkan kata-katanya dengan nada yang lebih tajam. "Sekarang kamu keluar dari pasar ini. Saya tidak menerima sikap macam itu. Kalau sudah tahu cara menghargai aturan, baru boleh kembali." Banyak warga yang bergidik. Inilah cara Pak Budi menangani masalah kecil. Mengusir warga secara sepihak untuk memamerkan kekuasaannya. Kirana menarik napas pelan. Ia tahu jika ia pergi sekarang, ia akan kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan bukti penting. Namun jika ia bereaksi terlalu agresif, identitasnya akan terbongkar. Ia harus tetap memerankan karakter warga biasa yang tertindas, namun tetap memperjuangkan hak hukumnya. "Saya tidak bikin rusuh. Saya tidak melanggar. Saya cuma mau beli kangkung. Kalau ada masalah, saya mohon Bapak tunjukkan." Pak Budi bersedekap dan memotong ucapan Kirana. "Saya tidak butuh penjelasan. Saya bilang kamu salah. Berarti kamu salah. Orang-orang seperti kamu ini sudah sering saya hadapi." Kalimat itu menyayat udara yang sudah terasa berat. Pada saat itu, nenek penjual ikan yang sejak tadi diam, tiba-tiba maju selangkah. Dengan suara bergetar namun jelas ia berkata, "Pak Budi, anak ini tidak ngapa-ngapain kok. Dia cuma mau beli kangkung, motornya juga diparkir benar. Coba Bapak lihat dulu." Nenek itu bukan berniat menentang. Ia hanya tidak tahan melihat perlakuan sewenang-wenang ini. Pak Budi langsung menoleh tajam ke arah sang nenek. "Ibu ini, siapa berani ikut campur urusan manajemen? Urus saja dagangan ibu sendiri." Nenek itu terperanjat dan mundur ketakutan. Warga lainnya menundukkan kepala. Kirana mengepalkan tangannya erat-erat. Walaupun ia sudah terbiasa menghadapi situasi penuh tekanan dalam misinya, melihat orang tua dibentak seperti itu benar-benar menguji kesabarannya. Tepat pada saat itu, ponsel di saku celana Kirana bergetar pelan. Itu adalah sinyal dari komandannya. "Bagaimana situasinya?" "Bertahan di posisimu." Kirana tidak membalas. Ia hanya menatap lurus ke arah Pak Budi. Pada saat yang sama, Pak Budi melangkah maju dengan suara penuh ancaman. "Saya beri waktu 3 detik keluar dari pasar ini. Kalau tidak,
Saya panggil aparat dari luar untuk mengurusmu. Seluruh pasar mematung. Kirana tahu, ini adalah momen puncaknya. Cara pengelola pasar mengusir warga yang tidak bersalah di depan umum akan menjadi alat bukti penentu. Namun, sebelum Kirana sempat membalas, dari ujung lorong pasar terdengar suara langkah dan teguran yang sangat berwibawa. Pak Budi, baru saja saya dengar Anda bilang apa? Semua orang serempak menoleh. Seorang perempuan sedang melangkah masuk. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam dan dingin. Posturnya tegap berwibawa. Kirana langsung mengenalinya. Itu adalah Mayor Tari, komandan langsungnya, seseorang yang sangat jarang turun ke lapangan saat operasi penyamaran. Kehadirannya di sini membuktikan bahwa kasus ini telah berkembang jauh lebih serius dari dugaan awal. Udara di Pasar Sindang seolah tersapu angin dingin saat Mayor Tari melangkah masuk. Postur tubuh sang perwira perempuan itu tinggi dan ramping, berdiri tegak bak tiang baja di tengah kekacauan pasar. Tatapannya tidak memancarkan amarah yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang mematikan. Jenis tatapan yang membuat orang bersalah tidak berani menatap balik. Pak Budi awalnya terkejut, namun dengan cepat, ia kembali memasang wajah arogan dan sok sopan untuk menutupi kecemasannya. "Ibu ini siapa?" tanyanya, dengan nada curiga. Tidak ada seorang pun di pasar yang tahu siapa Mayor Tari. Mereka hanya melihat seorang perempuan berpakaian sangat rapi dengan aura yang jauh berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Mayor Tari tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekati Kirana. Matanya menyapu cepat wajah bawahannya yang sedang menyamar. Kehadiran komandannya membuat Kirana paham bahwa situasi telah melampaui rencana awal. Tanpa memandang Pak Budi, Mayor Tari bertanya kepada Kirana dengan nada pelan namun tegas, "Kamu tidak apa-apa?" Kirana menggeleng pelan, namun raut wajah Mayor Tari menunjukkan bahwa ia sudah membaca situasi seutuhnya. Pak Budi yang berdiri di dekat mereka tampak kehilangan kesabaran melihat dua perempuan itu berbicara seolah dirinya tidak ada. "Hei, kalian berdua saling kenal ya? Saya sedang menangani masalah di sini. Kalau perempuan ini bikin rusuh, saya minta dia segera tinggalkan pasar ini." Mayor Tari menoleh ke arah Pak Budi. Tatapannya tajam bak pisau yang mengoyak lapisan arogansi pria itu. "Bapak bilang dia bikin rusuh?" Nada bicara Mayor Tari tidak tinggi, namun cukup kuat untuk menggema di seluruh area. Pak Budi sedikit terhentak, namun tetap berusaha mendominasi. "Benar, dia tidak patuh aturan, lalu melawan petugas keamanan." Kirana berdiri diam, menunduk seperti warga biasa yang difitnah. Namun pandangan sekilas yang saling bertukar antara dirinya dan Mayor Tari sudah cukup untuk saling memahami. Biarkan dia terus bicara, itu adalah bukti yang berharga. Mayor Tari tidak menunjukkan emosi. Ia menatap berkeliling lalu bertanya kepada para pedagang, "Apakah ada di antara Bapak Ibu di sini yang melihat dia berbuat rusuh?" Pasar kembali tenggelam dalam keheningan. Orang-orang saling berpandangan, lalu menatap Kirana. Nenek penjual ikan tergagap hendak bersuara tapi Pak Bambang si Satpam langsung mendelik ke arahnya, membuat nenek itu ciut nyali. Tidak ada yang berani mengambil risiko. Pak Budi tersenyum sinis, mengira keheningan itu adalah kemenangannya. "Lihat kan? Tidak ada yang protes. Berarti tindakan saya sudah benar." Mayor Tari melangkah selangkah lebih dekat, matanya tak lepas dari Pak Budi. "Bapak yakin?" Nada suaranya datar. Namun ada sesuatu di baliknya yang membuat Pak Budi tanpa sadar melangkah mundur. Tepat saat itu, seorang pedagang muda penjual es jus di pojok pasar berbicara dengan suara bergetar. Saya lihat Mbak itu tidak berbuat salah apa-apa. Motornya parkir di dalam garis cat. Dia cuma dituduh saja." Seluruh pasar menahan napas. Pak Bambang langsung menoleh kasar ke arah pemuda itu. "Diam kamu! Siapa yang suruh kamu bicara?" Namun kebenaran sudah terucap dan tidak bisa ditarik kembali. Mayor Tari mengangguk pelan, lalu menatap kembali Pak Budi. "Saya ingin Bapak ikut dengan saya untuk melihat langsung posisi motornya. Jika ucapan Bapak terbukti benar, saya yang akan menyuruh perempuan ini meminta maaf pada Anda." Sebuah tawaran yang lembut, namun membuat wajah Pak Budi pucat pasi. Ia tidak pernah membayangkan ada orang yang menuntut pembuktian atas kata-katanya. Selama ini, titahnya selalu dianggap sebagai kebenaran mutlak. Ia mencoba mengelak. "Tidak perlu. Saya tahu betul urusan ini.
Semua warga di sini paham. Belum selesai ia bicara, ibu penjual buah yang tadi sempat membela Kirana memberanikan diri menyela. Iya Pak, motor Mbak ini benar kok parkirnya. Saya lihat sendiri, kali ini tidak ada yang berani menghardiknya. Karena ada Mayor Tari yang berdiri di sana. Mata Pak Budi tampak gentar, namun di hadapan begitu banyak orang, ia tidak bisa mundur begitu saja. Kalau ibu mau lihat, mari saya tunjukkan jalannya. Suasana pasar terasa membeku. Mayor Tari memberi isyarat agar Kirana mengikutinya. Mereka bertiga berjalan menuju tempat motor Kirana diparkir. Banyak warga yang penasaran ikut membuntuti dari belakang. Sesampainya di sana, posisi motor Kirana menjawab segalanya. Motor bebek itu terparkir rapi di dalam kotak garis cat putih. Tidak menghalangi jalan masuk, tidak memakan area lapak manapun. Orang paling cerewet sekalipun tidak akan bisa mengatakan bahwa parkir itu melanggar aturan. Keheningan yang berat menyelimuti tempat itu. Pak Bambang memalingkan wajah, menghindari tatapan orang. Pak Budi menggertakkan gigi, namun masih berusaha mencari-cari pembenaran yang lemah. Ya, tadi saya lihat dia punya sikap yang tidak sopan, makanya saya tegur. Kirana menoleh kepadanya, membalas dengan nada halus dan rendah hati. Saya sudah meminta maaf dan bertanya di mana letak kesalahan saya, tapi Bapak tidak menjawab. Warga di sekeliling mulai berbisik-bisik. Jelas-jelas, Mbak itu tidak salah, tapi perlakuan bos pasar begitu. Siapa yang tahan dituduh dan diusir dari pasar? Bisikan-bisikan itu membuat raut wajah Pak Budi semakin tegang. Berbeda dari biasanya, hari ini ia tidak bisa membungkam warga dengan bentakan. Kehadiran Mayor Tari membuat nyali para warga sedikit demi sedikit bangkit. Mayor Tari berdiri tegak, menatap lurus mata Pak Budi. Pak Budi, saya tanya sekali lagi. Apakah Bapak yakin perempuan ini melanggar aturan? Pertanyaan itu ditekankan seperti sebuah peringatan keras. Pak Budi gelagapan. Saya kan cuma salah atau benar? Potong Mayor Tari dengan nada dingin dan tajam. Pada akhirnya, Pak Budi terpaksa mengucapkan kalimat yang tak pernah ia ucapkan selama bertahun-tahun menjabat. Tidak melanggar. Kirana menunduk, layaknya warga biasa yang baru saja dibersihkan namanya. Namun di dalam hatinya, perasaan yang berbeda justru berkecamuk. Insiden ini hanyalah puncak gunung es. Pelanggaran utamanya bukan sekadar soal fitnah parkir. Masalah sebenarnya terletak pada cara aparat memperlakukan warga. Kebiasaan menggunakan wewenang berlandaskan ego, kata-kata yang merendahkan martabat rakyat, dan yang paling penting, sudah berapa lama praktik busuk ini dibiarkan terjadi? Mayor Tari menatap Pak Budi, matanya menyiratkan sesuatu yang amat serius. Pak Budi, apakah Anda tahu siapa perempuan ini? Pak Budi mengerutkan kening, mengamati Kirana dari ujung rambut sampai ujung kaki sekali lagi. Jelas ia tidak melihat ada yang istimewa. Siapa dia? Memangnya ada urusan apa dengan saya? Mayor Tari tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang bagi anak buahnya bermakna satu hal. Akan ada badai besar yang segera datang. Keesokan paginya, ketika tim investigasi internal mulai memeriksa orang-orang yang ada di lokasi kejadian kemarin, Letnan Kolonel Letkol Bima ditugaskan untuk mengambil keterangan dari saksi kunci pertama. Butinah, ibu penjual warung kopi yang lapaknya bersebelahan dengan kios Pak Sugeng, oknum pejabat pasar. Butinah adalah saksi berusia 60-an tahun, bertubuh kecil namun gesit, dengan sepasang mata yang awas. Ia adalah orang yang melihat seluruh kejadian dari awal. Kirana menyamar sebagai warga sipil hingga diintimidasi dan diusir oleh Pak Sugeng. Ketika Letkol Bima menghampirinya, Butinah langsung mengenalinya dari lencana dinasnya. Ia berdiri dengan gugup. Bapak, saya kira kemarin Neng itu warga miskin beneran. Tidak tahunya, Letkol Bima tersenyum ramah. Saya minta tolong ibu ceritakan kembali apa yang ibu lihat. Tidak perlu ditambah atau dikurangi, sampaikan sejelas-jelasnya. Butinah mengangguk, menarik kursi plastik dan mempersilakan Letkol Bima duduk. Angin pagi berhembus, membawa aroma kopi tubruk dan bising kendaraan. Suasana menjadi serius saat Butinah mulai merangkai ingatannya. Waktu itu, sekitar jam 4 sore, saya lihat Neng itu datang ke depan kios Pak Sugeng.
Dia cuma melihat-lihat kertas pengumuman yang ditempel di kaca, lalu nanya baik-baik. Si Sugeng itu malah langsung melotot, cerita Butina. Letkol Bima membuka buku catatannya. Bisa ibu jelaskan lebih detail apa yang dikatakan bapak itu? Butina menarik napas panjang lalu menceritakannya kata demi kata. Dia bilang, orang kere jangan bikin repot di sini. Terus Neng itu nanya lagi. Dia malah makin marah dan ngusir. Omongannya kasar sekali, Pak. Orang-orang di sini dengar semua. Dia gayanya sudah kayak pejabat tinggi saja. Sementara warga kecil dianggap sampah. Catatan Letkol Bima semakin penuh. Namun Butinah belum selesai. Itu belum semuanya, Pak. Lanjut Butinah dengan nada berbisik serius. Setelah Neng itu pergi, si Sugeng ambil HP. Telepon entah siapa. Dia bilang, aman bos. Urusan di sini saya yang bereskan. Kalau ada tim sidak turun, mereka pasti segan sama bos. Bulan ini jatah bagi hasil aman. Saya dengar jelas, Pak. Dia bawa-bawa nama bos yang jadi backingnya. Letkol Bima terdiam. Informasi ini sangat krusial. Ini tidak hanya membuktikan adanya pelecehan verbal terhadap warga sipil, tetapi juga mengindikasikan kasus yang jauh lebih besar. Sindikat pungli terorganisir. Ibu yakin soal itu? Tanya Letkol Bima. Saya jualan di sebelah kios dia belasan tahun, Pak. Telinga saya masih awas. Saya tidak berani bohong, tegas Butinah. Letkol Bima mengucapkan terima kasih. Saat ia beranjak pergi, Butinah memanggilnya. Pak, saya tahu Neng itu polisi. Saya lihat bagaimana dia menahan diri dihina seperti itu, hati saya ikut sedih. Negara ini butuh aparat seperti kalian untuk memberantas orang-orang sombong itu. Maju terus ya, Pak. Kata-kata Butinah membuat Bima terenyuh. Ia tersenyum. Saya janji, kasus ini akan dituntaskan. Siang harinya, tim investigasi melanjutkan pemeriksaan warga lainnya. Yang mengejutkan, kesaksian mereka semua identik. Semua membenarkan bahwa Pak Sugeng memang terkenal arogan, suka merendahkan warga miskin, terutama mereka yang datang untuk mengurus lapak dagangan atau administrasi perizinan. Seorang tukang ojek pangkalan bersaksi, dia itu selalu bilang, orang kecil tidak pantas diurus. Kalau urusan mau lancar, ya harus ada pelicinnya. Kalau tidak kasih uang, langsung dibentak. Seorang buruh panggul juga menambahkan, dia sering pinjam uang ke rentenir. Kalau ada yang menagih, dia selalu ancam. Gue kenal banyak pejabat besar. Kesaksian-kesaksian ini menyusun gambaran utuh bahwa arogansi dan pungli yang menimpa Kirana bukanlah insiden spontan, melainkan kebiasaan menahun Pak Sugeng. Namun, fokus utama tim tetap tertuju pada sosok oknum berpangkat tinggi di balik semua ini. Menjelang malam, ketika semua bukti awal sudah mulai terang benderang, Kirana tiba-tiba menerima sebuah panggilan telepon. Di ujung telepon terdengar suara pria yang berat, berbicara pelan, seolah takut disadap. Saya mau memberikan informasi soal Sugeng, tapi saya hanya berani bertemu langsung malam ini di warkop sepi, ujung Jalan Sudirman. Kirana menggenggam erat ponselnya. Informan anonim yang menghubunginya di saat genting. Ia menjawab tenang, saya akan ke sana. Tapi pastikan Anda aman. Pria itu menyahut cepat. Ibu datang saja. Ini masalah besar. Sambungan terputus. Kirana menatap buku agendanya. Status misinya sekarang tak sekadar berurusan dengan premanisme pasar. Malam itu, langit kota Sindang menjatuhkan rintik gerimis. Cahaya lampu jalanan berwarna kuning memudar, menciptakan bayangan panjang di aspal basah. Warkop di ujung Jalan Sudirman itu tampak sepi dan tersembunyi di balik pohon trembesi besar, membuat suasananya agak mencekam. Kirana datang 10 menit lebih awal. Ia memilih meja di sudut yang memungkinkan pandangannya menyapu pintu masuk dan jalanan di luar. Meski perannya sebagai warga sipil sudah usai, insting polisinya tetap waspada. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya bertubuh kurus masuk dengan pandangan awas, terus-menerus menengok ke belakang. Ia melihat Kirana, ragu sejenak, lalu bergegas duduk di depannya. Ibu perwira yang menyamar kemarin? Tanyanya dengan suara bergetar. Kirana mengangguk pelan, namun ekspresinya tetap tegas. Silakan sampaikan apa yang Bapak ketahui. Pria itu menengok keluar sekali lagi sebelum mencondongkan badan.
Nama saya Joko. Dulu saya kerja di bagian administrasi bareng Sugeng. Tapi saya resign. Sudah tidak tahan. Kenapa? Tanya Kirana. Pak Joko menggeleng pelan. Karena saya muak melihat warga diperas, dipersulit, dan parahnya lagi. Soal pungutan uang di luar aturan itu. Kirana diam, menunggu kelanjutannya. Ibu tahu, Sugeng bukan cuma menghina ibu. Dia sudah melakukan itu ke ratusan orang. Masalahnya, dia tidak beraksi sendirian. Ada backingnya. Jantung Kirana berdegup kencang. Inilah kepingan puzzle terpenting yang sedang dicari tim investigasi. Siapa orangnya? Pak Joko ragu-ragu selama beberapa detik. Seolah menyebut nama itu saja bisa mengancam nyawanya. Dia perwira menengah. Kepala unit. Saya tidak berani sebut namanya, tapi saya bawa buktinya. Telinga Kirana langsung waspada. Bukti apa? Pak Joko mengeluarkan sebuah flash disk USB hitam kecil dari sakunya dan mendorongnya pelan ke arah Kirana. Di dalamnya ada rekaman banyak percakapan Sugeng. Ada saat dia terang-terangan bicara soal bagi hasil pungli, soal jaminan perlindungan, dan dia sebut nama bosnya itu. Saya simpan ini hampir setahun tanpa berani lapor karena takut dihabisi. Tapi waktu kemarin saya lihat, ibu diam saja meski dihina Sugeng. Saya sadar ibu orang yang tepat. Penjelasan itu membuat Kirana tercekat, namun ia tetap mempertahankan nada profesional. Anda sangat berani, Pak. Tapi kami harus menjamin keselamatan Anda. Kami akan lindungi Bapak sesuai prosedur. Pak Joko menggeleng cepat. Tidak usah, Bu. Malam ini saya akan pergi keluar kota. Saya cuma minta ibu bongkar semua kebusukan ini. Tepat saat itu, pintu warkop terbuka paksa. Seorang pemuda berlari masuk dengan wajah panik. Pak Joko! Orang-orang itu lagi cari Bapak di sekitar sini. Pak Joko pucat pasi. Ketakutan memancar dari sorot matanya. Mereka sudah tahu. Gumamnya panik. Kirana langsung berdiri. Matanya menatap tajam ke arah pintu masuk. Bapak lari lewat pintu belakang. Perintahnya cepat kepada Pak Joko. Saya yang akan tahan mereka di depan. Jangan sampai mereka lihat Bapak sama saya. Pak Joko mengangguk, memeluk tas kecilnya, lalu lari lewat dapur warkop. Hitungan detik kemudian, suara motor menderu kencang menjauh dari lokasi. Kirana melangkah keluar pintu warkop dan langsung berhadapan dengan dua pria bertubuh besar berwajah preman yang sedang celingukan mencari seseorang. Salah satu dari mereka menatap Kirana dan membentak, "Hei, lihat bapak-bapak kurus pakai jaket abu-abu masuk ke sini nggak?" Kirana menatap balik dengan dingin. Saya baru saja duduk minum kopi. Tidak memperhatikan siapa-siapa. Dua preman itu memelototinya sejenak sebelum berbalik pergi melanjutkan pencarian di warung-warung lain. Kirana kembali masuk ke warkop. Napasnya memburu. Namun di tangannya, kini ada barang bukti terpenting yang bisa membongkar seluruh sindikat ini. Malam harinya, di ruang kerja markas saat anggota lain sudah pulang, Kirana mencolokkan USB tersebut ke laptop, memasang headphone, dan mendengarkan file rekaman itu satu persatu. Suara-suara itu terdengar sangat jelas. Tenang saja, kan ada komandan unit yang backup. Setoran bulan ini bagi rata. Kalian sikat aja pedagang-pedagang kere itu. Persulit izinnya biar mereka tahu kita yang berkuasa di sini. Setiap kata yang terekam bagaikan duri tajam yang menusuk keadilan Kirana. Ia menghentikan rekaman ketiga, memejamkan mata. Ini bukan sekedar kasus penghinaan warga. Ini adalah gurita korupsi terstruktur. Dan dirinya memegang kunci untuk menghancurkan mereka semua. Namun ia juga sadar, mulai detik ini, bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, Kirana melaporkan seluruh temuan dan menyerahkan USB tersebut kepada Letkol Bima. Mendengar beberapa potong rekaman, Letkol Bima langsung menggebrak meja dengan keras. Ini bukti telak, bukan sekadar pelecehan verbal, tapi pungli, pemerasan jabatan, dan korupsi terstruktur. Kita harus buka berita acara pemeriksaan. Secepatnya, Kirana mengangguk, namun ia mengutarakan kecemasannya. Dan, oknum backing yang disebut dalam rekaman dari petunjuk saksi Pak Joko, mengarah ke salah satu perwira menengah. Letkol Bima menatapnya lekat. Kamu sudah mencurigai satu nama? Kirana menggeleng. Belum ada nama spesifik. Tapi, ada ciri-ciri jabatannya. Kalau kita cocokkan jadwal tugas, pasti ketahuan. Letkol Bima berpikir keras, lalu memberi instruksi.
Saya akan menyegel barang bukti ini dan mengirimkannya langsung ke Inspektorat Provinsi. Kamu jangan simpan salinannya dalam bentuk apapun. Orang-orang ini bisa nekat kalau merasa tersudut. Kirana paham risiko itu, namun ia tidak menyangka eskalasinya akan terjadi begitu cepat. Sore harinya, saat Kirana sedang menyusun laporan, ponselnya berdering tanpa henti dari Butina. Ibu Kirana! Suara nenek penjual jamu kopi itu sangat panik. Tolong saya, Bu! Ada 2 orang berwajah seram datang ke rumah saya. Mereka ancam saya supaya ubah kesaksian. Dan jangan sebut-sebut nama Sugeng lagi. Kirana langsung berdiri. Matanya berkilat marah. Ibu kunci pintu rumah rapat-rapat. Saya segera ke sana. Kirana segera melapor pada tim Propam dan bergegas meluncur ke permukiman padat di belakang pasar. Saat tiba di sana, rumah Butinah terkunci dari dalam. Nenek itu berdiri gemetar di balik teralis besi. Orang-orangnya besar-besar, Bu. Galak sekali. Mereka paksa saya ngomong kalau saya cuma salah dengar. Kirana mengepalkan rahangnya. Ibu ingat wajah mereka? Butinah mengangguk ngeri. Ingat, tapi saya belum pernah lihat mereka di pasar. Pasti orang suruhannya Sugeng. Darah Kirana mendidih. Baru 2 hari investigasi berjalan, para bajingan ini sudah berani mengintimidasi saksi. Ini bukti bahwa mereka sedang panik luar biasa. Kirana langsung meminta tim satuan khusus untuk berjaga di sekitar rumah Butina. Malam harinya, Pak Sugeng mendadak dipanggil paksa. Sekitar pukul 20.00, tim Propam menjemputnya di rumahnya. Mendengar Kirana akan hadir, Sugeng yang keluar rumah dengan wajah sombong, seketika berubah pucat melihat seragam Propam di depan pintunya. Ada apa ini? Saya kan tidak buat salah apa-apa. Letkol Bima melangkah maju. Kami mengundang saudara Sugeng ke markas untuk dimintai keterangan terkait perilaku tidak etis terhadap warga dan indikasi penyalahgunaan wewenang. Sugeng gemetar hebat. Ia tidak lagi garang seperti hari kemarin. Saya cuma salah paham, Pak. Kirana mengamati dari jauh. Begitu mata Sugeng menangkap sosok Kirana dalam balutan seragam, pria itu langsung menunduk ngeri. Itu bukan gestur orang yang tidak bersalah, melainkan kepanikan seorang pendosa. Namun yang paling mencolok adalah kalimat spontan Sugeng. Siapa? Siapa yang laporin saya? Siapa yang mau menjatuhkan saya? Letkol Bima menjawab dingin. Nanti akan kami jelaskan di markas. Silakan, naik ke mobil. Sugeng menoleh ke arah istri dan anaknya dengan tatapan linglung. Ia tidak pernah mengira bahwa bentakan sepele kemarin bisa berubah menjadi badai hukuman seperti ini. Di ruang interogasi markas yang kedap suara, suasana sangat tegang. Sugeng terus mengelak, berdalih bahwa ia hanya terbawa emosi sesaat dan tidak memeras siapapun. Kirana duduk mengamati di belakang kaca 2 arah. Namun, saat detik pertama dari file rekaman itu diputar, wajah Sugeng memutih seperti kapas. Tidak! Ini pasti jebakan! Teriaknya panik. Letkol Bima tak banyak bicara. Kami baru memutar 1 file. Masih banyak file lainnya. Silakan saudara pikir baik-baik sebelum memberikan keterangan palsu. Sugeng menunduk menatap lantai. Keringat dingin membasahi kemejanya. Setelah sejam terdiam, ia berbisik parau. Saya cuma menjalankan perintah. Semua penyidik di ruangan itu menatap tajam ke arahnya. Perintah siapa? Cecar Letkol Bima. Sugeng meremas jari-jarinya. Saya tidak berani sebut namanya. Kalau saya sebut, saya bisa mati dibunuh. Kalimat itu membekukan seisi ruangan. Kirana tahu, perjuangan masih panjang. Namun kebenaran, layaknya air bah, yang tanggulnya sudah retak, tidak ada yang bisa mencegahnya untuk tumpah ke permukaan. Setelah pengakuan setengah hati Sugeng, ruang interogasi terasa sesak. Tidak ada yang bersuara, tetapi semua tahu sudah waktunya menarik dalang utama di balik layar. Letkol Bima memberi isyarat penundaan pemeriksaan untuk merangkum hasil BAP. Kirana keluar menuju lorong, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu saat-saat ini adalah yang paling berbahaya. Saat disudutkan, mafia akan melawan balik. Benar saja, 10 menit kemudian, telepon Kirana berdering dari nomor tak dikenal. Halo, Letu Kirana. Suara seorang pria bariton terdengar sangat tenang dan dingin. Saya dengar kamu sedang mengurus hal yang sangat sensitif.
Kirana bersandar pada dinding lorong. Matanya menyipit waspada. Anda siapa? Pria itu melanjutkan. Seseorang yang mau mengingatkanmu, jangan menggali terlalu dalam. Itu tidak baik untuk karirmu. Kirana membalas dengan tegas. Saya menjalankan tugas negara, tidak ada yang bisa menghalangi. Terdengar tawa meremehkan dari seberang. Kamu masih muda, pantas saja naif. Tapi saya sarankan, kamu tidak punya cukup kuasa untuk melawan orang-orang yang kamu usik sekarang. Mereka bukan kelas teri seperti Sugeng. Anda mengancam saya? Balas Kirana, tanpa gentar. Saya cuma memberi peringatan. Kalau kamu berhenti sekarang, semua aman. Kalau lanjut, bersiaplah menerima akibatnya. Sambungan diputus. Kirana menurunkan ponselnya. Jantungnya berdetak stabil, tapi matanya memancarkan kewaspadaan penuh. Ia telah resmi masuk ke dalam daftar target. Tanpa buang waktu, ia melaporkan ancaman itu kepada Letkol Bima. Bima mengangguk. Saya sudah menduganya. Kita harus melangkah ke tahap selanjutnya. Sekarang juga, tim Propam segera mencocokkan sampel suara. Rekaman telepon ancaman Kirana dan rekaman dari USB Pak Joko diserahkan ke tim cyber dan forensik audio. Hasilnya keluar dalam waktu kurang dari 1 jam. Suara kedua dari rekaman USB, dan penelepon gelap tersebut identik 100%. Suara itu milik komisaris polisi, Kompol Tito, wakil kepala divisi, yang membawahi perizinan dan keamanan pasar, atasan langsung Pak Sugeng. Selama 2 tahun terakhir, mata Kirana membelalak. Orang yang disebut Pak Joko sebagai backing kini punya wajah dan nama yang jelas. Letkol Bima membuka rekam jejak Kompol Tito. Pria itu pernah dilaporkan atas dugaan pungli tahun lalu. Namun lolos karena kurang bukti. Pantas saja Sugeng begitu berani menghina warga sipil. Pantas saja ia berani memeras secara terang-terangan. Di belakangnya ada perisai besi yang melindunginya. Di tengah rapat darurat itu, telepon Kirana kembali berdering. Lagi-lagi Bu Tinah. Bu Kirana, ada mobil hitam mondar-mandir di depan rumah saya. Ada orang yang melongo ke dalam pekarangan. Kirana langsung memerintahkan. Ibu kunci semua pintu. Saya kirim tim Brimob sekarang juga. Kepanikan dari pihak lawan adalah kelemahan terbesar mereka. Semakin mereka mengintimidasi saksi, semakin banyak celah hukum yang bisa menjerat mereka. Malam itu juga, surat panggilan darurat dilayangkan kepada Kompol Tito. Ia datang ke markas Propam dengan langkah santai, bersedekap, dan tersenyum sinis. Saya dengar ada kesalahpahaman tentang saya, sapa Tito dengan nada meremehkan. Letkol Bima tidak merespons basa-basi itu. Ia langsung menekan tombol play di laptopnya. Suara dari rekaman ketiga yang paling jelas menyangkut pembagian uang hasil pungli bergema di ruangan. Wajah Kompol Tito yang tadinya penuh senyum seketika mengeras. Itu bukan suara saya. Sangkalnya dengan suara yang mulai bergetar. Kirana yang berdiri di sudut ruangan memperhatikan perubahan drastis itu. Napas Tito memburu. Tangannya mengepal menahan panik. Itu bukan reaksi orang tidak bersalah. Letkol Bima berkata datar. Kami punya hasil uji forensik audio yang akurat 100%. Silakan jelaskan. Kompol Tito. Kompol Tito menelan ludah dengan susah payah. Saya dijebak. Saya tidak tahu menau. Dalam rekaman ini Anda secara spesifik menyebut nama, nominal setoran, dan perintah untuk mempersulit rakyat kecil. Anda mau menyangkal hasil forensik? Desak Letkol Bima. Tito pucat pasi. Tidak ada jalan keluar. Di bawah tekanan bertubi-tubi. Benteng keangkuhannya runtuh. Ia tergagap. Saya cuma menjalankan sistem yang sudah ada. Pada detik itu, Kirana menyadari satu kebenaran mengerikan. Sindikat ini masih belum menyentuh ujungnya. Sugeng hanyalah pion. Tito adalah menteri. Namun dalam suaranya yang gemetar, Tito menyebut kalimat fatal. Saya juga disuruh atasan yang lebih tinggi. Seisi ruang interogasi hening seketika. Masalah ini tidak berhenti di tingkat komando unit. Ada petinggi berdasi yang lebih tinggi di baliknya. Pertarungan memberantas korupsi ini baru saja memasuki babak final. Keesokan paginya, markas Propam dipenuhi kesibukan luar biasa. Kirana melangkah masuk ke ruang rapat besar sambil membawa setumpuk map dokumen, USB, dan transkrip BAP para saksi. Semua amunisi telah siap untuk menggempur kebusukan hingga ke akarnya. Letkol Bima menatap Kirana
dan mengangguk mantap. Hari ini kita akan bongkar seluruh rantai komando pungli ini, dari Sugeng, Kompol Tito, sampai ke aktor utamanya. Ini saatnya penegakan hukum. Untuk menjamin keamanan, seluruh saksi kunci, termasuk Butinah dan Pak Joko, didatangkan ke markas dengan pengawalan ketat. Butinah masuk ke ruang rapat, dengan mata yang berbinar penuh keberanian. Saya siap bersaksi, Pak. Tidak ada yang bisa memaksa saya bohong, ucapnya tegas. Kirana tersenyum bangga dan menepuk pelan pundak wanita tua itu. Ibu sudah melakukan hal yang luar biasa. Saat gelar perkara dimulai, Kirana menampilkan seluruh bukti di layar proyektor. Detail percakapan, bukti transfer fiktif, hingga ancaman teror ditayangkan gamblang. Sugeng yang dihadirkan di ruangan hanya bisa tertunduk lesu. Kompol Tito masih mencoba berkilah. Tetapi bukti yang ada terlalu kuat untuk dipatahkan. Jika ada atasan yang memberi perintah untuk melakukan pungli dan pemerasan ini, saya minta orang tersebut dihadirkan sekarang juga di hadapan penyidik internal. Seru Kirana dengan lantang memecah kesunyian ruangan. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria parubaya berjalan gontai memasuki ruangan. Ia adalah wakil kepala dinas perdagangan daerah, pejabat pemerintahan yang selama ini menjadi payung pelindung bagi semua kejahatan di pasar tersebut. Seluruh mata memandangnya dengan tajam. Sang wakil kepala dinas tak lagi memiliki aura pejabat yang disegani. Wajahnya bersimbah peluh, matanya menyiratkan ketakutan. Saya. Ia mencoba merangkai kata, namun Letkol Bima memotongnya. Waktunya bersembunyi sudah habis. Semua bukti mengarah pada Anda. Rekaman, laporan keuangan ganda, dan kesaksian Pak Joko meruntuhkan seluruh wibawa pejabat korup tersebut. Pria yang selama bertahun-tahun menindas rakyat kecil demi memperkaya diri itu, kini tak lebih dari pesakitan yang menunggu vonis hukum. Hasil akhir dari operasi penyamaran itu menjadi gebrakan besar. Saksi-saksi dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Sugeng, Kompol Tito, dan Wakil Kepala Dinas Perdagangan resmi dicopot dari jabatannya, ditahan, dan diserahkan ke kejaksaan untuk diadili secara pidana. Sindikat itu hancur tak bersisa. Kasus ini meledak di media massa sebagai contoh nyata reformasi birokrasi dan pentingnya keberanian warga sipil. Malam harinya, Kirana berdiri di balkon markas, memandang kelap-kelip lampu kota Sindang. Hinaan, cacian, dan ancaman yang ia terima 2 hari lalu, kini terbayar lunas. Ia membuktikan bahwa seorang penegak hukum sejati yang berpegang pada nurani dapat meruntuhkan tembok korupsi setebal apapun. Kebenaran selalu punya cara untuk mencari jalannya menuju cahaya. Rakyat jelata tidak lagi tidak berdaya ketika ada hukum yang adil melindungi mereka. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa kemenangan malam ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal mula dari tegaknya sebuah keadilan.